Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Insinyur Diah Erti Idawati MT dan dosen koordinator Bapak Insinyur Bustari MT. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Rahmat Rizky yang akan menjelaskan rancangan stand. Kemudian Nana Herlina juga akan menjelaskan rancangan stand. Kemudian ada Almira Husna, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan rancangan amphitheater. Dan Iwa Wahyu Putra yang akan menjelaskan rancangan taman. Kelompok kami akan merancang street food stand dengan fasilitas pendukung amphitheater dan juga adanya taman. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Seperti yang kita lihat sejauh ini, banyak para pedagang yang berjualan di sepanjang pinggir jalan Kopelma. Tentu hal tersebut menyebabkan kemacetan dan sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan. Maka pada perancangan ini kami merancang sebuah tempat sekaligus stand untuk para pedagang kaki lima ini agar dapat berjualan dengan layak dan aman. Definisi dari street food adalah jajanan yang dinikmati di pinggir jalan atau penjual makanan sepanjang yang kita temui di jalanan. Jenis dari street food dapat berupa gerobak atau seperti warung makan semi permanen yang berada di atas trotoar. Untuk aktivitas ada berjualan, belanja, berjalan-jalan, bersepeda, discussing, playing and watching theater, get relaxed, dan performance. Kemudian untuk user ada students, ada warga, ada dosen juga, ada penjual dan pembeli pastinya. Kemudian untuk lokasi site berada di Kecamatan Krung Barona Jaya, yaitu Jalan Lingkar Kampus Unsyah, Gampung Menasah Papun. Luas lahan 150 kali 50 meter persegi. Di daerah ini ada rumah-rumah warga, ada perkebunan warga, ada kios-kios kecil, warung makan, dan juga kafe. Selanjutnya masuk ke stand modeling. Nah, apa itu stand? Stand adalah suatu tempat penjualan produk yang memiliki bentuk sederhana dan dapat dipindah-pindahkan dengan mudah. Nah, produk yang biasanya dijual itu bisa berupa produk kerajinan, bisa makanan atau kuliner, buku, dan masih banyak barang lainnya yang dapat dijual di stand. Jenis stand bisa bermacam-macam sesuai dengan produk yang dijual. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami memilih stand dengan produk yang dijual yaitu makanan atau yang lebih dikenal dengan street food. Ini adalah kata-kata inspirasi dari La Rochefoucauld. Beliau pernah mengatakan bahwa makan adalah suatu keharusan, tetapi memilih jenis makan dengan cerdas adalah seni. Selanjutnya masuk ke studi preseden. Yang pertama ada Wood Street Food. Wood Street Food adalah tempat penjualan produk dengan material kayu sebagai desain natural serta mengikuti tema yang sesuai. Social Effect. Park dikembangkan oleh tim Soma Street Food Park dan merupakan upaya kedua mereka untuk membangun komunitas dengan mengolah ruang sosial di sekitar makanan jalanan. Nah, lokasinya berada di Mission Bay, yaitu kemitraan dengan Park Lab, proyek pengembangan distrik, mengubah lahan kosong menjadi pusat komunitas kreatif di lingkungan terbaru SF. Ini adalah model standnya, di mana material yang digunakan adalah gabungan antara kayu dan mobil yang sudah dimodifikasi, sehingga menjadikan sebuah stand yang kreatif. Kemudian ada The Wandering Kitchen, yaitu perusahaan catering yang berbasis di Oxfordshire Selatan. Makanan yang ditawarkan The Wandering Kitchen ini bersifat pedesaan, buatan sendiri, dan bersumber secara lokal.
Nah, Duandering Kitchen ini menggunakan material kayu sebagai konstruksi utamanya yang memperlihatkan karakteristik alami standnya yang semakin terlihat kuat dan menyesuaikan dengan suasana alam yang ada di sekelilingnya. Ini adalah model dari stand Duandering Kitchen, di mana penggunaan material kayu sebagai bahan konstruksi utama menjadikannya menyatu dengan suasana alam yang ada di sekelilingnya. Sekarang masuk ke perencanaan desain dari stand Wood Street Food. Nah, ini adalah 3D dari desainnya. Stand ini menggunakan 3 konsep. Yang pertama, desain pasif dan green material. Hal itu karena stand tersebut belum tersentuh teknologi modern dan pengambilan material diperoleh dari lokasi alam di sekitarnya. Yang kedua, tanaman rambat sebagai point of green roof. Ini bertujuan untuk membantu mengurangi panas ke dalam stand. Yang ketiga, menggunakan material kayu sebagai konstruksinya. Hal ini karena seluruh dindingnya menggunakan material kayu, karena konsep standnya menggunakan material kayu. Dan ini adalah tampak dari stand. Ada tampak depan, tampak kiri, tampak belakang, dan tampak kanan. Selanjutnya kita dapat melihat di presiden kontainer tersebut, yang dimana kontainer tersebut ini adalah tempat penjualan produk dengan menggunakan box container sebagai desain utama yang dapat dicocokkan di keadaan manapun dan dimanapun. Kontainer tersebut ini saya ambil sebagai salah satu contoh yang dimana kita dapat mendaur ulang kontainer yang sudah tak terpakai sehingga dapat menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya ini saya ingin menjelaskan beberapa studi presiden yang saya ambil, yaitu terdapat dua studi presiden yang dimana yang pertama itu Copenhagen Street Food. Copenhagen Street Food ini benar-benar telah mengibarkan namanya di ajang kuliner internasional sebagai tempat yang menyediakan banyak variasi makanan dalam sebuah tempat yang berkelanjutan. Tempat ini menggabungkan dua benda umum yang didaur ulang dan difungsikan kembali, yaitu peti kemas dan palet kayu. Peti kemas digunakan untuk berjualan makanan, dan palet kayu diubah menjadi tempat duduk. Peti kemasnya juga difungsikan sebagai tempat makanan dan gardu pandang. Pada slide kali ini kita dapat melihat hasil gambar atau desain dari Copenhagen Street Food, yang dimana seperti saya katakan barusan, kayu-kayu yang bisa digunakan kembali dijadikan sebagai tempat duduk dan kontainernya sebagai tempat penjualan. Yang kedua dari studi presiden saya yaitu Network Staypen Street Food. Street food ini sendiri terbuat dari kontainer yang didaur ulang dan didukung sepenuhnya oleh panel surya. Unit ini mandiri dengan 4 panel surya monokristalin dengan 8 baterai teknologi gel-depit dan lampu interior LED. Semua ini mencakup sistem segar dan grey water yang dikosongkan setiap hari, dan lantainya dibuat dari bahan daur ulang. Pemasangan panel samping untuk membuka dan menutup kotak ini didukung oleh panel surya dan membutuhkan waktu sekitar 90 detik. Pada
slide ini kita dapat melihat desain dari network Playpen street food. Kita dapat melihat seperti yang saya katakan barusan, terdapat panel surya yang diletakkan di atas box container yang dapat memberikan sumber energi listrik untuk box container ini sendiri. Dan terdapat beberapa lampu LED yang menerangi box container ini seperti yang saya katakan tadi. Pada slide kali ini saya memberikan ide yaitu container street food dan design, yaitu planning desain dari bangun saya. Akan saya jelaskan pada slide ini. Jadi inilah hasil kontainer street food dan desain, yang dimana saya meletakkan beberapa kursi yang relatif berbeda, yang dimana terdapat kursi panjang yang dimana saya letakkan dekat dengan box container, dan beberapa kursi single yang saya letakkan agak sedikit jauh dari area tempat duduk yang lain, yang dimana kursi-kursi ini menghadap ke arah box container agar dapat melihat arsitektur atau view dari container itu sendiri. Dan saya menggunakan container ini sebagai konstruksi dasarnya, dan saya meletakkan di beberapa tempat tanaman pot ini sebagai poin dan arsitektur. Saya menambahkan sedikit desain artis dan kayu sebagai material yang desain tambahan, yang dimana kita bisa melihat terdapat papan atau lantai yang terbuat dari kayu, lantai pasif yang terbuat dari kayu untuk menambahkan keindahan dari box container ini sendiri. Dan inilah tampilan dari tampak pasti dari container street food dan desain, yang dimana seperti saya katakan barusan, tampak depan ini terdapat beberapa view yang dimana para pengunjung dapat bertatap muka. Dan di tampak sebelah kiri box container street food ini terdapat sirkulasi yang dimana terletak di antara box container 1 dan box container 2. Tampak belakang kita lihat polos ya. Selanjutnya tampak kanan, yang dimana box container ini bisa dibuka sehingga menampilkan bagian-bagian di dalam dari box container tersebut. Kemudian ada amphitheater. Definisi dari amphitheater adalah sebuah gelanggang terbuka yang digunakan untuk pertunjukan hiburan dan pertunjukan seni. Istilah amphitheater ini berasal dari bahasa Yunani kuno. Untuk studi banding ada Taman Maizewa dengan luas 170 meter persegi. Taman Maizewa ini berada di kota Kurobe, sebuah kota kecil yang menghadap ke Laut Jepang, memiliki taman alami yang luas dan terdiri dari topografi halaman yang bergelombang dengan pepohonan. Dan di sini ada amphitheater bernama Open Air Theater di sudut taman,
ini terintegrasi ke dalam desain Landscape dan terdiri dari lereng rumput lembut yang ada di Taman Maizewa ini. Kemudian ada layout Taman Maizewa dengan luas lahan taman sekitar 170 meter persegi. Ini adalah amphitheater yang bernama Open Air Theater tadi, berada di sudut taman. Dibuat dengan memanfaatkan gumpalan tanah setengah lingkaran untuk tempat duduk penonton dan gundukan bundar lereng rumput untuk panggung. Teater ini ditunjuk sebagai salah satu tempat untuk festival drama internasional yang disebut Theater Olympiade 2019 yang diadakan di Toga dan Kurobe di Jepang serta Saint Petersburg di Rusia. Dapat menampung sekitar 300 penonton. Kemudian ada beberapa ruang ganti untuk para pemain di belakang gundukan tanah yang sekarang menjadi tempat duduk penonton. Kemudian ada zoning dan sirkulasi. Bagian ungu sebelah kanan ada area amphitheater, kemudian ada taman, dan ada area street food stand. Berikut side plan dari perancangan ini. Ini adalah amphitheaternya. Kemudian untuk detail, bagian ujung kiri dan kanan, bagian ini dan ini adalah tempat duduk penonton. Di situ ada ruang ganti bagi para pemain teater dengan ukuran 2,4 kali 4 meter persegi. Dan bentuk setengah lingkaran untuk tempat duduk penonton merupakan bentuk amphitheater Yunani kuno, namun sekarang juga disebut bentuk amphitheater modern karena amphitheater modern mempunyai banyak bentuk yang beragam. Tampilan untuk tempat duduk penonton teater, bagian paling atas ini merupakan railing atau pagar pembatas guna keamanan penonton. Kemudian pohon-pohon ini ditata rapi sejajar dengan tempat duduk penonton, gunanya untuk menghalangi sinar matahari dan memberi kesan sejuk untuk area ini. Untuk material tempat duduk penonton menggunakan bahan kayu, dan bagian ini adalah beton dengan warna natural dari kayu, warna coklat, dan abu-abu untuk beton menyesuaikan dengan warna panggungnya. Kemudian tampilan untuk panggung teaternya berbentuk persegi dengan tiang-tiang sebagai penopang atapnya, dan dibiarkan terbuka sisi kiri dan sisi kanannya, juga belakang, tanpa ada ruangan lain, karena ruangan lain sudah ada di bagian tempat duduk penonton. Untuk warna memakai warna abu-abu yang terkesan lebih elegan dan tidak terlalu mencolok, sehingga menjadikan pemain sebagai focal point dari panggung ini. Berikut adalah tampilan 3D dari amphitheater. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep taman waterfront. Yang pertama, kita masuk dulu ke contohnya yang sudah pernah dibuat oleh para arsitek. Terdapat yang pertama ada Hunters Point South Waterfront Park yang dikerjakan oleh Thomas Basley Associates dan Wes Manfredi. Point South Waterfront Park adalah fase pertama dari rencana induk yang lebih besar yang mencakup transformasi 30 hektar tepi air pasca industri di East River di Long Island City. Dikelilingi oleh air di 3 sisi, Hunters Point South adalah model baru ekologi perkotaan dan laboratorium untuk desain berkelanjutan yang inovatif. Selanjutnya ada beberapa yang akan saya ambil.
Yang pertama itu terdapat peneduh di sini. Beberapa peneduh, mungkin saya akan aplikasikan dengan peneduh lain. Terus terdapat taman bunga. Kemudian ada bangku pada umumnya untuk sebuah taman. Kemudian ada Domino Park. Arsiteknya adalah James Conner Field Operations. Areanya seluas 40.468,6 meter persegi. Dibangun pada tahun 2008. Terinspirasi oleh masukan masyarakat dan sejarah situs yang kaya. Domino Park menghubungkan kembali lingkungan Williamsburg ke Sungai Timur untuk pertama kalinya dalam 160 tahun. Domino Park mewakili komitmen untuk memberikan ruang terbuka publik secara seluas 6 hektar kepada komunitas Williamsburg Utara, menyediakan ruang terbuka yang sangat dibutuhkan bagi penduduk setempat, sambil menghormati dan merayakan sejarah waterfront yang bekerja di industri. Ada beberapa juga yang akan saya ambil dari Domino Park ini, seperti tamannya tertata rapi dan menambah kesan indah pada taman ini. Yang kemudian ada jalur pedestrian yang lebar dan juga bersih. Yang kemudian ada penggunaan lahan tanpa furnitur yang membuat banyak pengunjung bisa bersantai dan berbaring taman ini, seperti pada gambar. Selanjutnya ada layout untuk site kami. Yang pertama, kami membagi zoning menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada zoning untuk street food, kemudian adalah zoning untuk taman. Untuk selanjutnya sebelah kanan ini untuk outdoor theater. Yang ini adalah sirkulasi untuk para pengunjung jalan lewat. Selanjutnya ada yang kotak merah ini adalah area untuk peletakan gazebo, yang mana bisa digunakan para pengunjung dapat berdiskusi ataupun bersosialisasi. Kemudian akan ada menggunakan beberapa pohon. Di sini pohonnya berfungsi sebagai pelindung ataupun peneduh dan juga sebagai pembatas. Peletakannya akan tersebar di beberapa titik di site ini. Kemudian pada bagian lahan ini merupakan area untuk para pengunjung dapat berbaring santai sembari melihat ke arah sungai. Arah sini adalah arah sungai ya. Ini adalah tampak keseluruhan yang sudah dibuat untuk taman. Di sini terdapat zona gazebo seperti yang dibilang sebelumnya. Terdapat 9 gazebo. Ini gazebo besarnya. Kemudian terdapat 3 buah kamar mandi toilet di 3 titik. Terdapat kolam, ada juga tumbuhan bunga dan beberapa pohon-pohon peneduh yang terdapat di site ini. Ada juga bangku-bangku untuk para pengunjung duduk ataupun makan, karena sebelumnya kan ada street food kan di area ini. Ini adalah perspektif dari atas untuk site ini. Yang ini adalah daerah untuk street food yang sebelumnya. Yang ini adalah daerah untuk teater outdoor. Tanpa perspektif juga dari atas. Kemudian ada view dari arah salah satu gazebo menghadap ke taman. Ini adalah view dari salah satu bangku menghadap ke taman. Ini adalah tampak keseluruhan yang sudah digabungkan dengan semua objek bangunan untuk site ini. Yang mana di sini terdapat area street food. Di bagian bawah ini terdapat 4 stand untuk membuka jajanan-jajanan untuk para pengunjung. Yang di sini terdapat 2 stand besar untuk para pengunjung makan. Bisa juga makan di tempat di tempatnya
bisa juga makan di bangku-bangku yang sudah disediakan ataupun di gazebo-gazebo tersebut, ataupun dibawa sembari mengobrol dan berbaring untuk melihat ke arah sungai. Atau juga bisa dapat sembari melihat teater di sini, teater outdoor, untuk para pengunjung dapat mencari hiburan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.